إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-123 dari surat Ali Imran. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah memenangkan kalian di dalam perang Badr, padahal kalian dalam keadaan lemah. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Agar kalian bersyukur. Sudah disebutkan sedikit perang Badr, bahwasanya kaum muslimin keluar untuk mencegat Ir Quraisy, pasukan dagang Quraisy, yang ternyata Allah takdirkan justru mereka berhadapan dengan pasukan perang Quraisy. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Memang Allah ingin memutuskan satu kejadian yang harus terjadi. Maka terjadilah dengan tidak seimbang. Kaum muslimin hanya 300 orang, mereka 1000 orang. Kaum muslimin terbatas jumlah senjatanya, terbatas jumlah kendaraannya, unta dan kudanya, sedangkan mereka dalam keadaan lengkap, penuh, 3 kali lipat jumlahnya, dan juga persenjataan yang lengkap. Tetapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala memenangkannya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Lianna man ittaqa rabbahu faqad syakarahu. Karena siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, maka mesti dia akan bersyukur kepadanya. Wa man taraka taqwa, dan siapa yang meninggalkan ketakwaan, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti syukur kita kepada Allah adalah ketakwaan. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulu ya Muhammad lil mu'minina yawma badrin mubasysyiran lahum bin nasr. Yaitu ketika engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang-orang beriman di waktu perang Badar, mubasysyiran, memberitakan kabar gembira, bin nasr, akan datangnya kemenangan. Kata Allah, ittaqulu lil mu'minina, ingatlah ketika engkau berkata pada kaum mukminin, ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Tidakkah cukup untuk kalian
Allah berikan pada kalian dukungan, bala bantuan dengan 3.000 malaikat yang diturunkan. Ingatlah ketika engkau berkata seperti itu pada mereka. 300 dapat dukungan 3.000 dari malaikat. Maka Allah katakan dan Allah benarkan ucapan Rasulullah SAW. Bala, bahkan in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha. Bahkan kalau kalian sabar dan kalau kalian bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadha, dan mereka mendatangi kalian pada saat itu juga. Ini musuh musyrikin menyerang kalian. Maka kata Allah, yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Maka niscaya Allah akan dukung kalian, Allah akan bantu kalian dengan 5.000 malaikat. Bukan hanya 3.000, 5.000 malaikat yang musawwimin, yang bertanda. Dari kata wasm. Dan al-ism dinamakan al-ism minal wasm wa minas sumu. Ini kalimat ism, masmuka, ism. Mengapa dinamakan dengan ism? Summiya ism minal wasm wa min sumu, ditinggikan dan ditandai. Ditandai dengan nama dan ditinggikan dengan makna yang ada pada nama tersebut. Maka ketika disebut dengan nama Muhammad misalnya, dia diangkat dengan nama tersebut. Hadas sumu. Dan ditandai alamah dengan nama tersebut. Musawwimin yakni muallamina bi alamati syaja'an. Adapun di sini malaikat-malaikat musawwam adalah malaikat-malaikat yang bertanda, memiliki tanda-tanda keberanian, tanda-tanda kepahlawanan, ada tanda kehebatan. Fasyartullahi liimdadihim 3 syurut. Berarti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 syarat untuk datangnya bantuan dari para malaikat-malaikat tadi. Yang pertama kesabaran. Yang kedua ketakwaan. Yang ketiga ya'tukum min fawrihim hadha. Datang dan diserang oleh musyrikin min fawrihim. Artinya benar-benar kaum muslimin mazlumin, terzalimi, diserang, diganggu, diperangi oleh musyrikin, kafirin, kufar. Dengan kata lain, perangnya perang yang syar'i. Perangnya perang yang syar'i. Bukan perang muslimin melawan muslimin, bukan. Maka kalau pada waktu-waktu seperti itu enggak ada janji-janji tadi. Itu bukan jihad yang dimaksud. Apalagi memberontak kepada penguasa yang muslim juga sama. Min fi'lil khawarij, wa laysa minal jihad. Ini ya'tukum ay minal musyrikin, menyerang kalian, yuharibukum wa yudlimunakum fa antum madlumin. Barakallahu fikum. 3 syarat ini. Ityanul musyrikin min fawrihim hadha. Hadha ats-tsalits. Fa hadha al-wa'd bi inzalil malaikatil madhkurin. Maka inilah syarat untuk datangnya janji Allah, yaitu diturunkannya para malaikat-malaikat yang disebut, wa imdadihim bihim, dan didukungnya mereka, dibantunya mereka dengan para malaikat. Wa amma wa'dun nasr, adapun janji kemenangan, wa qam'i kaidil a'da, dan runtuhnya, hancurnya tipu daya musuh, 2 syaratnya. Apa itu? Ma huma asy-syartainain al-awwalain. 2 syarat yang pertama, as-sabr wat taqwa. Sebagaimana ayat sebelumnya, wa in tasbiru wa tattaqu
la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya mereka tidak bermanfaat. Tipu daya mereka tidak akan membuat madarat kalian. Kalau kalian sabar, kalau kalian bertakwa. Baik, kalau 3 tadi syarat turunnya para malaikat tadi. Kalau memang kaum muslimin memiliki kesabaran, ketakwaan, kemudian diperangi oleh musyrikin, jangan khawatir. Alayyafiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikatil munzalin. Apakah enggak cukup? Allah turunkan untuk kalian, untuk mendukung kalian 3.000 malaikat. Dan Allah benarkan ucapan Nabi, bahkan Allah tambahi bala. In tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000. Bahkan kalau kalian sabar, kalau kalian bertakwa dan kalian diserang, Allah akan turunkan 5.000 malaikat. Jangan khawatir. La takhafu wa la tahzanu. Adapun syarat kemenangan, syarat untuk peruntukan tipu daya musuh, 2 perkara ini. Kadang-kadang kita tidak diserang, tapi mereka merencanakan sekian banyak tipu daya. Yakid, kaida. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akidu kaida. Aku pun membuat rencana dan membuat tipu daya. Wa makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Mereka punya rencana jahat, Allah punya rencana yang adil. Allah akan hancurkan siapa yang merupakan musuh-musuhnya dan musuh-musuh nabinya, musuh-musuh orang beriman. Dan Allah berjanji untuk memenangkan kaum mukminin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Mesti atasku untuk menolong orang-orang mukmin. Tetapi ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berita tadi akan diturunkan 3.000 malaikat, bahkan 5.000 malaikat, itu busyra, hanya kabar gembira, bukan penentu kemenangan. Kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan dari Allah. Turun malaikat atau tidak turun malaikat, Allah akan menangkan. Baik, sehingga Allah katakan pada ayat berikutnya, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra." Tidaklah Allah jadikan semua itu ai imdaduhu lakum bil malaika, tidak lain tidak bukan kecuali busyra lakum, kabar gembira untuk kalian. Tastabshiruna biha wa tafrahun, agar kalian gembira, agar kalian tentram, tenang. Wa litatma'inna qulubukum bih, agar hati kalian tentram, jangan khawatir. Allah turunkan 3.000 malaikat, bahkan 5.000 malaikat. Wa man nasru illa min indillah. Adapun kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan adad wala udad. Jangan mengandalkan semua itu. Jangan mengandalkan asbab wal musabbabat. Jangan mengandalkan semua itu. Tetapi kemenangan dari Allah. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap pada makhluk manapun, bahkan kepada malaikat sekalipun. Berharaplah kepada Allah. Tetapi ini kabar gembira. Allah beritakan akan turun 3.000 malaikat, bahkan 5.000 malaikat. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum hadha. Qala fala ta'tamidu ala ma ma'akum min al-asbab. Maka jangan kalian bersandar pada sebab-sebab. Jangan kalian bersandar kepada apa yang kalian punyai, apa yang kalian miliki, apa yang kalian bisa, apa yang kalian mampu. Jangan. Jangan ujub, bangga diri. Allah contohkan dalam perang Hunain, ketika sebagian kaum muslimin, tidak seluruhnya, merasa bangga dengan banyaknya jumlah mereka. Ternyata Allah jadikan mereka kalah dan kacau ketika itu. Sampai Nabi mengumpulkan kembali, menyuruh Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu untuk memanggil, karena Abbas suaranya keras. Panggil
Muhajirin, panggil Ansar, panggil mereka yang berbaiat di bawah pohon. Maka dipanggil, ya lal Muhajirin, ya lal Ansar, ya man bai'a tahta syajarah. Berkumpul pasukan inti, berperang, menang. Padahal awalnya kaum muslimin sangat banyaknya, jumlahnya sampai sekian belas ribu orang. Sampai kata mereka, sungguh demi Allah, aku di pasukan belakang, belum melewati gunung, aku lihat pasukan terdepan sudah keluar dari belakang gunung. Saking panjangnya pasukan. Ternyata musuh dari atas, antara dua bukit, dua gunung. Mereka menyerang dari atas dan kaum muslimin lari ke sana kemari. Sampai kemudian dipanggil kembali oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian terkumpul mereka, Muhajirin, Ansar, dan yang berbaiat di bawah pohon pada Bai'atul Ridwan. Kemudian mereka berperang dan mereka menang. Berarti pertanyaannya, apakah jumlah yang memenangkan mereka? Tidak. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Kata Allah, ingatlah pada perang Hunain ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Ternyata jumlah tersebut tidak memberikan apa-apa buat kalian. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Allah katakan berita ini pun, berita turunnya malaikat pun hanya menjadikan kabar gembira dan menjadikan kalian tentram agar kalian tatma'innu qulubukum. Adapun kemenangan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kamu berperang, mereka dengan senjata lengkap, kamu nggak punya senjata. Gelisah kan? Gimana saya bisa melawan? Nih senjatanya, nih tamengnya. Sekarang saya tentram artinya. Itu saja. Adapun ketika kalian berperang, menang atau kalah, bukan dari benda-benda tadi, bukan dari sebab-sebab tadi, tetapi minallah wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'tamidu 'alal asbab. Maka jangan kalian bergantung pada sebab-sebab. Balil asbab fiha tuma'ninah liqulubikum. Bahkan sebab-sebab itu memang ada ketentraman. Kalau kita pegang senjata, kalau kita pakai tameng, baju lapis baja, ada ketenangan. Padahal demi Allah, beberapa dan segitu banyaknya orang yang tidak memakai pakaian besi tadi selamat. Sedangkan seorang yang memakai pakaian besi di dadanya dan kemudian memakai gelang besi di lehernya dan memakai topi baja di atasnya, dan beliau terbunuh. Masuk peluru itu dari bawah tamengnya ke kepalanya, dari bawah baju besinya. Dan itu terjadi. Rahimahullah. Orang yang saya kenal, orang yang saya tahu. Artinya terjadi. Sekian banyak orang tidak memakai pakaian tersebut, selamat. Tetapi yang memakainya lengkap sekali, Masya Allah. Dan beliau rahimahullah menyatakan ini hanya bentuk tawakal. Karena dia seorang yang memiliki ilmu. Dia berkata ini hanya bentuk tawakal. Adapun urusan takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kita. Qala wa man nasru illa min indillah. Ay fahuwa bimasyiatillah. An-nasr al-haqiqi alladhi la mu'arid lahu fahuwa masyiatullah linasri man yasha min ibadihi. Itu kehendak Allah untuk memenangkan siapapun yang dikehendakinya. Fa innahu in syaa'a nasara man ma'ahu al-asbab kama hiya sunnatuhu fi khalqihi. Jika Allah kehendaki, Allah menangkan golongan yang memiliki sebab-sebab tadi, memiliki perlengkapan senjata, memiliki tameng-tameng, memiliki kendaraan lapis baja, memiliki ini, memiliki itu, mereka menang. Kadang-kadang Allah kehendaki demikian. Ada min sunnatihi fi khalqih. Itu sunnatullah. Yang kuat menang, sunnatullah. Insya'a, tetapi kadang Allah kehendaki nasral mustad'afin, Allah menangkan yang lemah, al-adallin, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa.
jumlah lebih sedikit, senjata lebih sedikit, tameng tidak ada, atau baju besi tidak memiliki, kendaraan juga tidak punya. Tetapi Allah menangkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Liyubayyin li'ibadihi anna al-amra kullahu biyadihi atau biyadayhi, agar menjelaskan pada hamba-hambanya seluruhnya bahwa yang namanya urusan seluruhnya milik Allah. Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan. Wa marja'ul umur ilaih, dan segala perkara kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala indillahil aziz. Oleh karena itu dikatakan dari sisi Allah Al-Aziz, yang maha mulia, yang maha perkasa. La yamtani' alaihi makhluk, tidak bisa dihalangi oleh makhluk manapun. Balil khalq kulluhum adillah, bahkan makhluk seluruhnya tunduk di bawah takdir Allah. Mudabbiruna tahta tadbirihi, makhluk-makhluk manusia-manusia para hamba ini mengatur, mempersiapkan, berencana, tetapi di bawah rencana Allah. Mengatur di bawah aturan Allah. Wa qahrihi, di bawah kekuasaan Allah. Al-Hakim. Tadi sifat aziz, yang mengatur, yang maha mulia, yang maha tinggi, maha perkasa, yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Maka manusia punya upaya, punya usaha, punya rencana, punya ini, punya itu, punya strategi segala macam, tapi itu semua di bawah izzatillah, di bawah kekuasaan Allah SWT. Tetapi ada sifat yang kedua, jangan khawatir, Al-Hakim, bahwa Allah memiliki hikmah. Maka kekuasaan Allah dan kemuliaannya diiringi dengan sifat hikmahnya. Maka Allah tidak zalim. Allah akan takdirkan sesuai dengan hikmahnya. Alladhi yad'ul asya mawadi'aha. Allah letakkan segala perkara pada tempat-tempatnya dengan adil. Walahul hikmah fi idalatil kuffar. Dan Allah memiliki hikmah. Kadang-kadang Allah menangkan musuhnya. Kadang-kadang Allah menangkan kaum mukminin dalam keadaan adil. Ketika kaum muslimin lupa satu perkara yang semestinya dikerjakan sebagai taat pada Allah, maka Allah takdirkan kalah. Hikmah. Apa hikmahnya? Sangat banyaknya. Di antaranya pelajaran buat mereka. Allah katakan huwa min indi anfusikum. Ini karena kalian sendiri. Kami sudah memenangkan dalam perang Badar. Wa antum adillah. Sekarang juga sudah aku menangkan awalnya. Tetapi ketika kalian melanggar, dan itu karena perbuatan kalian. Walaqad afa ankum, tapi Allah sudah maafkan. Bukankah kalian dulunya tamannawnal maut? Faqad ra'aituhu. Bukankah kalian dulunya mengharapkan mati? Awalnya pengen syahid, sekarang sudah mendapatkan syahid, kenapa sedih? Fala tahzanu. Jangan bersedih. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tetap lebih mulia kalau kalian mukminin. Ikhwan fillah azakumullah. Maka dikatakan Allah Aziz Hakim, yang maha memiliki izzah dan maha memiliki hikmah. Fi idalatil kuffar fi ba'dil awqat, yang kadang-kadang Allah memenangkan orang kafir di beberapa waktu tertentu alal muslimin. Idalatan ghairu mustaqirrah, tetapi kemenangan mereka tidak berlanjut, tidak langgeng. Tetap akhirnya untuk mukminin. Wal aqibatu lil mu'minin. Akibat terakhirnya untuk kaum mukminin. Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Yang demikian, karena kalau Allah kehendaki, Allah bisa menangkan kalian dari mereka. Tetapi Allah ingin memberikan pada kalian ujian dan pelajaran. Ba'dakum bi ba'd. Sebagian kalian dengan sebagian kalian menjadikan sebab ujian. Ini khonibina azakumullah masih berkait dengan apa yang dibahas pada perang Uhud. Karena ayat ini berkait dengan ayat sebelumnya. Kalian telah dimenangkan dalam perang Badar, yakni dalam perang Uhud kalian kalah itu karena sebab kalian sendiri. Bukankah kalian ingat perang Badar? Allah telah menangkan kalian dalam keadaan kalian sedikit ila akhirnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, syaratnya kembali kepada as-sabr wat taqwa.
in tasbiru wa tattaqu. Nasallu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.